Saudara-saudari terkasih, pada tanggal 13 April tahun 2025 bertepatan dengan Hari Raya Minggu Palma, Dikasteri untuk Klerus mengeluarkan sebuah dekrit yang mengatur tentang pelaksanaan intensi misa. Maka pada video kali ini saya akan membacakan dekrit tersebut. Menurut kebiasaan gereja yang teruji, imam yang merayakan misa atau berkonselebrasi boleh menerima stips yang dipersembahkan agar mengaplikasikan misa untuk intensi tertentu. Ekaristi, meskipun merupakan kepenuhan kehidupan sakramental, bukanlah hadiah bagi mereka yang sempurna, melainkan obat murah hati dan santapan bagi mereka yang lemah. Keyakinan ini juga memiliki konsekuensi pastoral yang harus kita pertimbangkan dengan kehati-hatian dan keberanian. Seringkali kita bertindak seperti pengawas rahmat, bukan sebagai fasilitator. Namun gereja bukanlah kantor bea cukai, melainkan rumah Bapa, tempat di mana setiap orang memiliki ruang dengan segala perjuangan hidupnya. Sadar akan rahmat ini, umat beriman melalui persembahan ingin bersatu lebih erat dengan kurban Ekaristi, dengan menambahkan pengorbanan pribadi mereka, dan bekerja sama dalam kebutuhan gereja, khususnya dengan berkontribusi pada pemeliharaan para pelayan suci. Dengan cara ini, umat beriman bersatu lebih erat dengan Kristus yang mempersembahkan dirinya sendiri, dan dalam arti tertentu, mereka semakin diperdalam dalam persekutuan dengannya. Praktek ini tidak hanya disetujui oleh gereja, tetapi juga didorongnya. Rasul Paulus menulis bahwa mereka yang melayani altar juga berhak untuk hidup dari altar. Aturan-aturan yang dihimpun pada abad-abad pertama memberikan informasi mengenai persembahan yang diberikan secara sukarela dalam perayaan Ekaristi. Dari persembahan tersebut, sebagian diperuntukkan bagi orang miskin, sebagian bagi kebutuhan uskup, sebagian untuk ibadat, dan sebagian untuk para klerus yang merayakan atau membantu, sesuai dengan kriteria pembagian yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka yang memberikan persembahan dengan demikian turut ambil bagian secara khusus dalam kurban Ekaristi, persembahan yang diberikan dalam Ekaristi, dan kemudian juga di luar perayaan, dipandang sebagai bentuk balas jasa kepada seorang dermawan, sebagai pemberian atas pelayanan yang dilakukan oleh imam, sebagai sedekah, dan tidak pernah dianggap sebagai harga jual untuk sesuatu yang kudus, karena hal itu akan menjadi tindakan simoni atau jual beli hal-hal rohani. Pada masa itu, misa sudah dirayakan atas permintaan umat beriman untuk suatu intensi tertentu, meskipun tidak selalu disertai dengan persembahan atau stips. Kemudian berkembang kebiasaan memberikan sedekah sebagai imbalan untuk perayaan misa, serta memberikan hadiah kepada imam atau gereja. Praktek inilah yang menjadi cikal bakal dari persembahan atau intensi untuk perayaan misa. Sejak akhir abad ke-10, untuk memohon perayaan Ekaristi bagi suatu intensi tertentu, umat mulai memberikan persembahan atau stips untuk peringatan-peringatan yang dirayakan dalam misa. Pada masa yang sama muncul juga dasar-dasar aturan misa, yakni kewajiban untuk merayakan misa bagi intensi yang telah ditentukan. Maka lahirlah kebiasaan memberikan persembahan saat misa. Suatu kebiasaan yang tidak hanya disetujui oleh gereja, tetapi juga dianjurkan dan didorong. Kebiasaan berabad-abad lamanya dan disiplin gereja menegaskan bahwa untuk setiap persembahan yang diberikan, imam harus secara khusus menerapkan satu misa yang ia rayakan. Ajaran Katolik yang juga tercermin dalam Sensus Fidelium atau rasa iman
mengajarkan manfaat spiritual dan kegunaan dalam tata rahmat bagi pribadi atau maksud yang dimohon dalam misa yang dipersembahkan oleh imam. Serta dalam sudut pandang yang sama, nilai dari pengulangan intensi untuk orang atau maksud yang sama. Mengenai aplikasi misa sesuai dengan intensi yang telah diterima, telah beberapa kali ditegaskan bahwa tidak diperbolehkan mengaplikasikan satu misa untuk beberapa intensi yang masing-masing disertai oleh persembahan atau stip tersendiri. Praktek semacam itu, begitu pula kegagalan mengaplikasikan misa untuk intensi yang telah diterima dengan persembahan atau stips dinilai bertentangan dengan keadilan, sebagaimana ditegaskan berulang kali dalam dokumen gereja. Demikian juga tidak dibenarkan mengganti penerapan yang telah dijanjikan dalam misa dengan sekadar niat doa dalam perayaan sabda, atau dengan hanya menyebutkannya secara singkat dalam beberapa bagian perayaan Ekaristi. Disiplin gereja mengenai hal ini, bahkan jika kita mengesampingkan pembahasan yang sifatnya teologi semata, jelas terinspirasi oleh dua pertimbangan utama. Keadilan terhadap para pemberi persembahan, yakni memenuhi janji yang diberikan kepada mereka, dan kewajiban untuk menghindari, bahkan sekedar kesan adanya perdagangan hal-hal suci. Namun, dalam waktu-waktu belakangan ini, muncul situasi dan permintaan yang mengusulkan perlunya penyesuaian dalam beberapa aspek disiplin ini, dengan menciptakan pengecualian terhadap hukum universal demi menjaga hal-hal yang benar-benar esensial. Di antara situasi tersebut adalah kekurangan imam yang mampu memenuhi permintaan perayaan misa, kewajiban untuk tidak menggagalkan kehendak baik para pemberi persembahan dengan menyurutkan niat baik mereka, serta pengamatan bahwa penggunaan misa kolektif yang tersebar luas harus dianggap sebagai penyimpangan dan dapat secara perlahan mengkikis kebiasaan umat untuk memberikan persembahan bagi perayaan misa dengan intensi tunggal, sehingga memadamkan kebiasaan kuno yang bermanfaat bagi jiwa-jiwa dan seluruh gereja. Dalam konteks inilah, pada tanggal 22 Februari tahun 1991, Kongregasi untuk Klerus saat itu mengeluarkan dekrit Mos Iuciter. Dekrit tersebut sambil menegaskan kembali pokok-pokok doktrinal dan norma-norma disiplin yang telah ditetapkan dalam Codex Iuris Canonici atau Kitab Hukum Kanonik, menetapkan bahwa dalam kondisi tertentu dan hanya dalam kondisi tersebut, seorang imam boleh menerapkan satu misa untuk beberapa intensi, masing-masing dengan persembahan atau stips yang berbeda. Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan bertujuan di satu sisi untuk menjamin keadilan, yakni menepati janji yang telah diberikan kepada para pemberi persembahan, di sisi lain untuk menjauhkan bahaya bahkan meskipun hanya kesan semata akan adanya perdagangan atas hal-hal suci. Justru kehendak untuk menghindari bahaya tersebut memungkinkan diberlakukannya perubahan-perubahan disipliner seperti ini. Secara konkret dari sudut pandang tersebut, dekrit menetapkan terutama bahwa hanya jika para pemberi persembahan atau intensi telah diberitahu dan menyatakan persetujuan mereka secara eksplisit, maka diperbolehkan mengumpulkan beberapa intensi untuk satu perayaan misa, dan bahwa perayaan tersebut tidak boleh dilakukan secara harian demi menghindari terbentuknya kebiasaan umum dan demi menjaga sifat kekhususannya. Setelah lebih dari 34 tahun sejak diberlakukannya dekrit Mos Iuciter, berdasarkan pengalaman selama ini, sebagai tanggapan terhadap berbagai pertanyaan, pengamatan, dan permintaan yang datang dari berbagai belahan dunia, dari para uskup juga para klerus,
umat awam, serta orang-orang dan komunitas hidup bakti. Dikasteri ini setelah mempertimbangkan secara mendalam seluruh aspek material dan setelah konsultasi secara luas dengan dikasteri lain yang berkepentingan, baik karena materinya maupun alasan lain, memutuskan bahwa sekarang perlu adanya norma-norma baru yang mengatur hal ini dengan penyesuaian-penyesuaiannya. Artikel 1, paragraf 1, dengan tetap mengindahkan Kanon 945 Kitab Hukum Kanonik, jika konsili provinsi atau pertemuan para uskup di wilayah provinsi dengan mempertimbangkan kondisi seperti jumlah imam terhadap permintaan intensi misa atau situasi sosial dan gerejawi, dalam batas yurisdiksi mereka menetapkannya melalui dekrit, maka para imam dapat menerima beberapa intensi dari pemberi yang berbeda dan menyatukannya dalam satu misa yang dirayakan menurut satu intensi kolektif, hanya jika semua pemberi telah diberitahu dan menyatakan persetujuan mereka secara bebas. Paragraf 2. Kehendak para pemberi intensi tidak pernah boleh diasumsikan. Bahkan jika tidak ada persetujuan secara eksplisit, dianggap bahwa persetujuan tidak diberikan. Paragraf 3. Dalam kasus sebagaimana disebut dalam paragraf 1, imam yang merayakan hanya boleh menerima tips dari satu intensi saja. Paragraf 4. Setiap komunitas Kristiani harus memberi kesempatan untuk merayakan misa harian dengan satu intensi, dengan jumlah persembahan atau tips yang ditetapkan oleh konsili provinsi atau pertemuan para uskup. Artikel 2. Dengan tetap menghormati Kanon 905 Kitab Hukum Kanonik, jika seorang imam secara sah merayakan Ekaristi lebih dari satu kali dalam sehari, dan hal itu dibutuhkan serta diminta demi kebaikan umat beriman, ia boleh merayakan misa yang berbeda dengan intensi kolektif, dengan syarat bahwa ia hanya boleh menerima satu tips dari satu intensi per hari. Artikel 3, paragraf 1. Yang perlu diperhatikan terutama adalah ketentuan dari Kanon 848 Kitab Hukum Kanonik, yang menyatakan bahwa pelayan sakramen di luar persembahan yang ditentukan oleh otoritas berwenang tidak boleh meminta apapun atas pelayanan sakramen, serta harus menghindari agar yang miskin tidak kehilangan rahmat sakramen hanya karena alasan kemiskinan. Perlu juga diperhatikan anjuran kuat dari Kanon 945 paragraf 2 Kitab Hukum Kanonik, yaitu untuk merayakan misa demi intensi umat beriman, terutama bagi kaum miskin, meskipun tanpa menerima persembahan apapun. Paragraf 2. Untuk tujuan penggunaan persembahan, hendaknya diterapkan secara analogi norma Kanon 951 Kitab Hukum Kanonik. Paragraf 3. Dengan mempertimbangkan kondisi khusus gereja partikular dan para imamnya, uskup diosesan dapat melalui hukum partikular mengarahkan intensi-intensi tersebut kepada paroki-paroki yang membutuhkan di keuskupannya atau keuskupan lain, khususnya di wilayah misi. Artikel 4, paragraf 1. Para ordinaris bertanggung jawab untuk mengedukasi imam dan umat mengenai isi dan makna norma-norma ini, serta mengawasi pelaksanaannya secara benar, dengan memastikan bahwa jumlah misa yang harus dirayakan, intensi-intensinya, persembahan atau tips, dan perayaan yang telah dilakukan dicatat dengan rapi dalam buku khusus, dan diperiksa setiap tahun, secara langsung atau melalui orang lain. Paragraf 2. Secara khusus, para ordinaris maupun para gembala lainnya harus menjamin bahwa semua pihak memahami perbedaan yang jelas antara penerapan intensi tertentu dalam misa, meskipun bersifat kolektif, dan sekedar penyebutan dalam perayaan sabda
atau dalam bagian tertentu dari perayaan Ekaristi. Paragraf 3, harus secara tegas diinformasikan kepada semua pihak bahwa meminta atau bahkan menerima intensi dan hanya menyebutkan dalam bagian tertentu dari perayaan Ekaristi atau dalam ibadat sabda adalah tindakan yang sangat tidak sah. Dan jika praktek semacam itu telah menyebar secara tidak sah, para ordinaris yang berwenang tidak boleh ragu untuk menggunakan tindakan disipliner atau bahkan hukuman demi menghapuskan praktek tercela tersebut. Artikel 5, mengingat nilai-nilai rohani yang menyertai praktek luhur memberikan tips agar misa dipersembahkan untuk suatu intensi tertentu, dan untuk mendorong kebiasaan baik mengirim intensi misa yang berlebih ke wilayah misi bersama tips yang menyertainya, para gembala umat hendaknya mendorong umat beriman untuk mempertahankan kebiasaan ini, dan bila telah melemah, menghidupkan kembali dan mempromosikannya termasuk melalui katekese yang tepat mengenai kehidupan setelah kematian dan Communio Sanctorum atau persekutuan para kudus. Artikel 6, jika konsili provinsi atau pertemuan para uskup tidak menetapkan apapun mengenai hal ini, maka tetap berlaku ketentuan dalam dekret Mos Iuciter tertanggal 22 Februari 1991. Dikasteri untuk klerus setelah 10 tahun sejak diberlakukannya norma-norma ini akan mengadakan studi mengenai praktek dan aturan yang berlaku untuk mengevaluasi penerapannya dan kemungkinan melakukan pembaharuan. Bapak Suci pada tanggal 13 April 2025 pada saat Minggu Palma telah menyetujui dekret ini dalam forma spesifika atau bentuk khusus dan memerintahkan promulgasinya serta menetapkan tanggal mulai berlakunya pada 20 April 2025, Hari Raya Paskah, dengan menangguhkan segala ketentuan yang bertentangan tanpa kecuali.